Oke. Izin merekam kakak-kakak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Sehat ya kakak-kakak. Walaupun memang di tengah-tengah keterbatasan ataupun kesibukan aktivitas kita, cuaca juga mulai tidak menentu seperti ini. Akhirnya kawan-kawan harus bisa memanage waktu dan menjaga kesehatannya kawan-kawan. Karena esensial dari apapun yang kita ikhtiarkan adalah kesehatan, kawan-kawan. Saya merasakan seperti itu. Oleh karena itu, mohon dijaga kesehatannya dan lain sebagainya. Baik kawan-kawan, apalagi yang banyak aktivitas ya, yang aktif di berbagai kegiatan ataupun yang sekarang sedang bergesekan dengan kegiatan PPG ya, PPG plotting 2 dan 3 gitu ya, kakak-kakak semua. Mudah-mudahan intinya dari setiap aktivitas yang kakak-kakak lakukan, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kelancaran, dan juga sukses selesai sesuai dengan harapan kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak semua, untuk mengawali kegiatan tatap maya yang ketujuh, kakak-kakak sudah tidak terasa ya, kita sudah ketujuh. Kalau kemarin Kak Agus, hari ini saya pengen khusus berdoanya Kak Weli. Kepada Kak Weli, waktu dan tempat dipersilakan Kak Weli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, Suwandana Pak. Merdu Pak. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran malam ini, langkah baiknya kita berdoa untuk keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang nanti kita akan terima. Dari itu Allah jiniyah, ukuluniyah, solihah, al-fatihah. Wah, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Weli sudah memimpin doa di pertemuan tatap maya yang ketujuh ini. Mudah-mudahan doa dari kita semua ya bisa berdampak pada kita semua. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan dari setiap kegiatannya. Dan yang paling penting kakak-kakak, mudah-mudahan kebarokahannya sampai kepada keluarga kita ya. Kemarin Kak Adam anaknya sedang sakit, Kak Andreas juga kemarin anaknya katanya sedang sakit. Dan mudah-mudahan semuanya keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kakak-kakak semua izin share screen ya. Baik kakak-kakak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, izinkan saya mengingatkan kembali kesepakatan yang telah kita diskusikan pada pertemuan yang pertama. Yang pertama, menyalakan kamera, terus mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum kakak-kakak akan bertanya ataupun menyampaikan, dan terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak-kakak. Lanjut ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini ada 3 kakak-kakak. Yang pertama, kakak-kakak semua dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang terakhir, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK
yang berkualitas dengan big work design. Ya, kakak-kakak. Oke, kakak-kakak, ini agenda kita pada sesi ini ya, tatap maya yang ketujuh. Yang pertama, kita semua akan mengulas ataupun menggali lebih dalam terkait dengan Big Word Design. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum PJOK. Terus yang selanjutnya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Lanjut ya kakak-kakak. Oke, aktivitas 1, Big Work Design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Oke, menurut kakak-kakak ataupun bapak ibu semua, dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman bapak ibu tentang kurikulum PJOK? Boleh dituliskan di kolom chat, Kak. Dari skala 1 sampai 10 ya, Kak. Boleh dituliskan di kolom chat. Yang 5, Kak Firman 6, Kak Adam 4, Kanjang Ai 5, Kak Firman 6, Kak Adam 4. Kak Yudi 3. Belum ada yang 7 ya, Kak ya? 5, 6, 3. Kak Samtoto 4, Kak Weli 4. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lainnya, Kak, boleh berkomentar. Kak Rahmat 4, Kak Enjang 5, Kak Firman 6, Kak Adam 4, Kak Yudi 3, Kak Samtoto 4, Kak Weli 4, Kak Rahmat Zulkarnain 4, Kak Yusuf Iskandar 4. Oke. Baru 8 ya, Kak, dari 13 peserta baru 8. Kak Andreas 4. Oke, lanjut, Kak. Kak Sunan 3. Oke. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat.
Baik kakak-kakak, saya ulang lagi, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kak Samtoto, itu jawabannya mengembangkan kemampuan motorik, meningkatkan kesehatan, membentuk karakter, menumbuhkan minat dan bakat. Kak Adam, selain pengembangan fisik, adanya PJOK di sekolah untuk mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Menjadi individu yang sehat, aktif, dan berkarakter. Kayudi. Oke deh. Sekalian nanti kakak-kakak menjawab di kolom chat. Saya ingin satu volunteer Kasam Toto untuk menyampaikan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah menurut Kasam Toto tadi yang sudah Kasam Toto jawab di kolom chat. Ya, terima kasih Kak. Kedengaran gak Kak? Merdu Kak, merdu sekali. Ya. Terima kasih atas waktunya mencoba menanggapi tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Yang pertama tadi mengembangkan kemampuan motorik. Artinya kita senantiasa meningkatkan keterampilan motorik, gerak dasar, biasanya itu seperti berjalan, berlari, melompat, melempar, ataupun menangkap. Yang kedua, yaitu meningkatkan kesehatan. Perlu kita ketahui, selain tujuan kita untuk meningkatkan gerak motorik, tapi sisi kesehatan juga harus diperhatikan. Salah satunya membantu peserta didik atau murid-murid memahami pentingnya kesehatan fisik dan mental, sehingga ataupun dapat mendorong untuk menjalani gaya hidup sehat. Selanjutnya yaitu membentuk karakter, di mana membentuk karakter ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai sosial, baik disiplin, kerjasama, terus membantu sportivitas, ataupun tanggung jawab melalui aktivitas olahraga. Dan yang terakhir, menumbuhkan minat dan bakat. Artinya menumbuhkan minat dan bakat di sini membantu murid-murid, kalau di SD itu murid Pak ya, Kak, murid-murid untuk menumbuhkan minat dan bakat mereka dengan bidang olahraga itu sendiri. Terima kasih Kak, mungkin penjelasannya kurang begitu baik ataupun kurang begitu sempurna, mohon maaf atas kekurangannya. Dikembalikan lagi Kak, mangga. Hatur nuhun. Baik Kak Samtoto, terima kasih kakak-kakak semua, kita beri reaction kepada Kak Samtoto. Oke, tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Samtoto secara keseluruhan sudah tergambarkan, tapi untuk lebih jelas dan lain sebagainya nanti kita akan kupas di slide yang selanjutnya ya Kak ya. Oke, nah ini kakak-kakak semua. Menurut capaian pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka, nah ini ya kakak-kakak, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga ataupun PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang selanjutnya, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas.
Dan yang terakhir, menanamkan apresiasi yang mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Oke, baik kakak-kakak. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Kak Samtoto sudah mengulas ya terkait dengan poin-poin yang menjadi PR penting untuk kita sebagai guru PJOK untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam PJOK. Nah, secara rincinya seperti ini ya. Jadi ada beberapa penebalan yang ditekankan di layar ya, yang di bold itu adalah poin-poin penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sih tujuan pembelajaran PJOK ya, yang sekarang yang di kurikulum mereka di tahun 2024. Ada 4 poin ya kakak-kakak, ini di modul juga ada kakak-kakak. Oke, selanjutnya mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikut. Silahkan kakak-kakak tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak semua ataupun bapak ibu semua. Siap ya kakak-kakak, kita fokus. Oke, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini bapak ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang dan menjadikan sebagai acuan? Boleh Kak? Boleh diketik, boleh kakak-kakak raise hand kalau mau menyampaikan pendapat. Ataupun nanti saya pilih salah satu yang jawabannya well gitu ya. Boleh Kak? Oke, Kak Yusuf, boleh langsung raise hand. Kakak-kakak boleh ketik di kolom chat ya. Siapa tahu ada yang bisa menambahkan ataupun menegaskan. Mangga Kak Yusuf. Baik, di sini apakah Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan dalam setiap kita mau mengajar, itu kita harus memberitahu sebenarnya kepada murid itu apa sih tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita sampaikan di sini. Jadi si peserta didik itu akan tahu, oh mereka itu belajar yang materi yang sekarang tujuannya adalah ini. Jadi mereka ada punya target, punya bayangan. Berarti dalam materi ini saya harus melakukan ini, saya harus menguasai ini dan sebagainya. Tujuan mata pelajaran tersebut harus kita sampaikan di awal dalam pendahuluan. Ya, kalau saya pribadi sebelum mengajar, udah saya bilang waktu ke belakang, sebelum saya ke lapangan, saya ngasih materi itu di dalam ruangan kelas dulu. Kita biasa persepsi dulu sama peserta didik, terus kita menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah bla 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 bla, saya sampaikan. Jadi di situ si anak itu akan tahu. Malah kalau saya diperlihatkan melalui InFocus, jadi anak tersebut disuruh baca tujuan pembelajaran pada materi ini. Jadi mereka tahu arahnya ke sini tujuan pembelajaran pada hari ini. Kenapa kita menggunakan tujuan pembelajaran? Jadi pas entarnya kita akan melakukan atau membuat soal, itu kita lebih mudah lagi. Kenapa? Karena dari tujuan pembelajaran itu kita akan membuat bentuk soal. Jadi soal itu harus kita buat dari tujuan pembelajaran di materi yang udah kita sampaikan pada hari itu. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Kak Yusuf, terima kasih. Cukup jelas apa yang disampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran ya. Betul apa yang disampaikan oleh Kak Yusuf, bahwasanya tujuan pembelajaran itu hal yang esensial, yang penting. Artinya itu adalah capaian kita bersama dalam proses pembelajaran.
dari mulai desain, model dan lain sebagainya itu harus terus terukur ataupun harus terus mengarah kepada tujuan pembelajaran yang sudah kita cantumkan. Betul, Kak. Selanjutnya di kolom chat tidak ada yang Kaweli. Belum ada ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Terima kasih Kak Yusuf, luar biasa. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tadi ya, tujuan-tujuan yang ini. Nah, ini ya Kak ya. Oke, pertanyaannya dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Boleh klik atau ketik di kolom chat untuk menyampaikan, ataupun boleh raise hand untuk menyampaikan. Kakak-kakak menyampaikan ya. Jadi chat yang kakak-kakak tuliskan itu terekam di akun fasilitator dan bisa diperiksa langsung oleh BBGP Jawa Barat terkait dengan keaktifan kawan-kawan. Terima kasih. Boleh raise hand. Kalau tidak boleh diketik di kolom chat. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Boleh, Kak? Oke, baik Kak Samtoto, boleh raise hand. Boleh Kak Samtoto mewakili kakak-kakak semua untuk menyampaikan pertanyaan pemantik yang kedua. Ya, izin Kak untuk menanggapi apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai. Tujuan pembelajaran bisa tercapai apabila kita mengetahui beberapa unsur atau beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal, di mana faktor internal ini adanya minat dan motivasi siswa. Artinya, jika siswa memiliki minat dan motivasi yang tinggi terhadap olahraga, maka proses pembelajaran akan lebih efektif dan tujuan lebih mudah tercapai. Selanjutnya, selain minat dan motivasi siswa, secara faktor internal juga ada kemampuan fisik. Kondisi fisik siswa yang berbeda-beda mempengaruhi baik itu kepada kecepatan untuk pencapaian tujuan. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan atau kinestik, di mana kemampuan murid-murid ini dalam mengontrol gerakan-gerakan tubuh akan sangat berpengaruh kepada pembelajaran PJOK. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal, di mana fasilitas dan peralatan ini bagian dari ketersediaan lapangan yang dapat mendukung tujuan pembelajaran olahraga di mata pelajaran selanjutnya ataupun di materi selanjutnya. Yang kedua, selain fasilitas yang di dalamnya itu di eksternal, ada guru PJOK, di mana guru PJOK ini mempunyai beberapa kualifikasi, baik pengalaman ataupun metode pembelajaran yang digunakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Dan dukungan orang tua mungkin secara eksternal. Dukungan orang tua ini berpengaruh kepada mendorong murid-murid untuk senantiasa aktif dan memberikan semangat untuk motivasi pembelajaran. Dan yang terakhir mungkin kurikulum. Kurikulum ini merupakan yang relevan dan akan membantu mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Mungkin itu Kak, terima kasih.
Baik, Kak Samtoto, terima kasih banyak, luar biasa apa yang disampaikan. Coba Kak Adam bisa lebih menekankan terkait dengan di pertanyaan yang kedua. Boleh Kak Adam? Baik, terima kasih Pak Fasilitator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk merefleksi pertanyaan ini dalam konteks kurikulum merdeka. Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tentunya menurut saya pribadi bisa ya, tetapi bisa dicapai dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, kita menganalisis CP yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fasilitator, yang tulisannya di bold ya, itu isi dari CP yang terbaru mungkin yang tahun 2024, lalu dianalisis menjadi tujuan pembelajaran, lalu setelah menganalisis menjadi tujuan pembelajaran, kita juga memikirkan bahwa pembelajaran itu sekarang kan berdiferensiasi, itu dibagi menjadi tiga, ada berdiferensiasi konten, produk, dan juga proses. Lalu setelah kita mempertimbangkan itu, kita juga menyusun asesmen awal, ini yang tidak kalah penting, karena tujuan dari adanya asesmen awal atau asesmen diagnostik ya, yang sekarang disebutnya itu untuk mengatakan kemampuan dan pemahaman siswa, sehingga pada saat kita menyusun model ajar, kegiatan isinya itu disesuaikan dengan kemampuan siswa dan kebutuhan siswa. Karena saya yakin di setiap kelas, meskipun mereka usianya sama, hampir relatif sama ya, lalu apalagi pasti mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan tentunya kita juga sebagai guru tidak bisa memberikan treatment yang sama kepada semuanya. Maka dari itu asesmen awal pembelajaran sangat ditentukan untuk kita menentukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Pak Fasilitator. Oke, kakak-kakak kita bereaction untuk Kak Samtoto dan Kak Adam untuk di pertanyaan pemantik yang nomor kedua. Oke, Kak Adam dan Kak Samtoto, terima kasih. Nah, ini adalah jawaban dari apa yang tadi menjadi pertanyaan pemantik. Secara keseluruhan memang betul apa yang disampaikan oleh Kak Samtoto dan Kak Adam, apalagi terkait dengan kurikulum merdeka itu identik dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Salah satu pembelajaran berdiferensiasi itu kan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik ataupun karakteristik peserta didik. Nah, awal dari itu kita harus menganalisis, yaitu melakukan asesmen awal ataupun asesmen diagnostik ya. Tapi kalau sekarang asesmen awal. Nah, mudah-mudahan kakak-kakak bisa melakukan bagaimana melakukan asesmen awal kakak-kakak agar tadi ya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Oke, kakak-kakak, ada poin penting di layar yang lebih spesifik, lebih sederhana. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam capaian pembelajaran dan mempersiapkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Oke, kakak-kakak di sekolah pernah tidak menjadi tim pengembang kurikulum? Kalau misalkan belum pernah, ada yang pernah nggak kakak-kakak? Barangkali. Kak Weli begitu barangkali? Acan Pak. Oke, alhamdulillah. Kakak-kakak, betul. Kalau di kurikulum, kalau Kak Firman udah pernah Kak Firman? Oh, kirain sudah pernah. Belum pernah Kak, Kalau di sudah kurikuluman belum pernah. mau diminta
Oke, kesiswaan pernah. kesiswaan semua ya. Oke, kakak-kakak, betul. Kalau misalkan dulu, kalau tidak salah kakak-kakak saya yakin lebih hatam. Kalau di kurikulum 13 itu kan lebih ke silabus ya. Ya silabus KI, KD. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu ada CP. Nah, CP-nya itu ada setiap elemen yang menjadi tujuan dari pembelajaran PJOK. Nah, setiap fase itu akan berbeda dari setiap elemennya. Nah, kakak-kakak CP itu sudah dipersiapkan oleh pemerintah begitu ya. Nah, tinggal kita sebagai guru PJOK mampu bagaimana caranya untuk menurunkan CP itu menjadi TP dan tentu disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan di sekolah kita masing-masing kakak-kakak. Oke, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyusun ataupun menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan oleh murid. Oke, kakak-kakak, ini tadi kembali ke capaian pembelajaran, kita semua akan mengulas lebih dalam terkait dengan Big Work Design di pembelajaran PJOK. Oke, kakak-kakak, proses Big Work Design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap ya. Di bawah ini yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Selanjutnya, yang terakhir, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, ini kakak-kakak ketika kita memang akan mengimplementasikan terkait dengan proses Big Work Design ya dalam pembelajaran PJOK. Berarti ada 3 poin ini. Yang pertama, kakak-kakak mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, kakak-kakak menentukan metode penilaiannya mau seperti apa. Dan merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Oke, pesan kunci kakak-kakak. Pesan kunci Big Work Design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Big Work Design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan arah antara tujuan, langkah, pembelajaran, dan penilaiannya. Oke, ini ya kakak-kakak kata kunci yang disematkan di layar ataupun di remote terkait dengan Big Work Design. Boleh di screenshot juga Kak, boleh. Oke, aktivitas kedua. Penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar, mana yang benar definisi di bawah ini. Oke, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Oke, salah. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, salah. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oke, berarti ada 3 aspek ya kakak-kakak. Afektif, psikomotor, dan motif. Saya lupa lagi. Kakak masih ingat? Kognitif. Kognitif, psikomotor, afektif ya. Afektif itu dari sikapnya. Oke, kognitif itu dari pengetahuannya. Psikomotor itu dari keterampilannya. Oke, siap. Luar biasa kakak-kakak. Oke, lanjut. Nah, ini kakak-kakak ya. Kalau kakak-kakak pernah menjadi tim pengembang kurikulum, pasti kakak-kakak langsung memahami terkait dengan apa yang ditayangkan di layar. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Yang pertama itu struktur kurikulum ya. Jadi awalnya itu dari struktur kurikulum kakak-kakak semua. Terus diturunkan ke capaian pembelajaran. Nah, untuk
struktur kurikulum dan capaian pembelajaran itu sudah disediakan oleh pemerintah ya kakak-kakak semua. Tapi kita di satuan pendidikan bisa mengembangkan sesuai dengan potensi dan karakteristik satuan pendidikan. Oke, terus diturunkan menjadi pembelajaran dan asesmen. Nah, setelah tahu capaian pembelajaran, terus kakak-kakak bisa memilih asesmen apa yang bisa mendukung kepada tujuan pembelajaran ataupun capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Ya, yang fase A, fase B itu disesuaikan dengan fase. Karena yang saya baca dari CP terbaru itu terkait dengan yang PJOK lumayan ya PR kakak-kakak untuk kita semua. Karena memang setiap elemen, setiap fase itu capaian pembelajaran elemennya berbeda-beda. Nah, itu menjadi tantangan untuk kita semua kakak-kakak ya. Kalau di SMA itu fase E dan fase F. Ya, lumayan lah tantangannya karena fase E itu untuk kelas 10 ya Kanjang ya. Fase E kelas 10, 11 dan 12 fase F. Berarti terakhir itu sampai fase F ya kakak-kakak. Oke, kita kembali ke layar. Setelah itu, kakak-kakak langsung melakukan penggunaan perangkat ajar dan terakhir kurikulum satuan pendidikan. Oke, kakak-kakak, menurut sumber dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, ya, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Ya, oke kakak-kakak. Tentu ya dari kelima aspek ini ya itu dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan ya sesuai dengan karakteristik, visi, misi, tujuan pendidikan ataupun satuan pendidikan di kakak semua ya di sekolah kakak-kakak semua. Oke, kakak-kakak. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Satuan pendidikan yang satu dengan satuan pendidikan yang lainnya. Jawabannya agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan ataupun KOSP dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Oke. Lumayan ya untuk kurikulum mah. Rada ngajenghak ya kakak-kakak. Oke, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Ini sih lumayan nih. Oke, kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran? Oke, kakak-kakak boleh di kolom chat bagaimana sih kakak-kakak sampai bisa melaksanakan ataupun mengimplementasikan pembelajaran PJOK? Mulai dari menganalisis CP, misalkan menurunkan ke TP, membuat asesmen, terus merancang strategi, metode, dan lain sebagainya sampai kakak-kakak bisa melakukan refleksi dari pengajaran dan peserta didik kakak-kakak. Boleh Kak bercerita di sini kakak-kakak. Boleh di kolom chat. Ataupun kakak-kakak semua masih seperti saya ya. Saya juga belum sepenuhnya melaksanakan apa yang harus dilaksanakan. Jadi cuma setiap tahunnya kakak-kakak sudah tahu apa materinya, melakukan brek aja di lapang. Tanpa mencoba untuk ataupun cuma copy paste dari modul ajar yang ada di copy paste tanpa dikembangkan. Nah, kakak-kakak mari kita coba untuk memulai CP-nya apa di PJOK. Kakak-kakak analisis berdasarkan fasenya,
terus diturunkan ke TP sampai nanti asesmennya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, kakak-kakak, saya ingin mendengar cerita kakak-kakak bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Kak Rahmat, boleh Kak Rahmat? Sepertinya Kak Rahmat siap. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini hanya berbagi pengalaman mengenai pengembangan kurikulum yang ada di sekolah saya. Sehubungan sekolah saya baru mungkin ya menerapkan kurikulum Merdeka ini mulai dari tahun ini. Sebelumnya namanya perpindahan itu Pak ya. Jadi Kurikulum berubah. Jadi sehubungan sosialisasi dan mungkin dorongan dari pihak sekolah lambat dalam kegiatannya untuk istilahnya Pak itu mendatangkan istilahnya fasilitator yang lebih handal. Nah, jadi saya rasa ataupun saya alami sekolah saya masih jauh ataupun masih belum mengacu kepada kurikulum Merdeka. Mungkin yang lain bisa menambahkan, Pak. Oke, baik, terima kasih Kak Rahmat. Barangkali ada yang lain, Kak Supiandi, boleh berkomentar di sini, boleh berbagi. Selama menjadi guru PJOK, apa sih yang sudah Kak Supiandi lakukan gitu? Pernah tidak sih kita menganalisis CP sampai kakak-kakak benar-benar mengimplementasikan sesuai dengan modul ajar ataupun rencana pembelajaran yang kakak-kakak rancang? Kita diskusi Kak, nggak apa-apa ya, tidak harus seperti ini juga ya, tapi mudah-mudahan dengan kakak-kakak berefleksi, Kak saya mah sekarang masih seperti ini, nah mudah-mudahan ada hal yang baru yang bisa saya dapatkan dan kakak-kakak lain bisa dapatkan. Boleh Kak Supiandi? Oke, sedikit curhat merenya ya. Mungkin kalau untuk proses pengembangan kurikulum PJOK sampai saat ini untuk saya pribadi itu masih belum terlalu memahami ya. Kebanyakan yang saya lakukan tadi teh nyata copy paste lah seperti itu, mungkin dari sumber-sumber yang lain seperti itu lah. Jadi masih belum terlalu paham ya. Mungkin ya ada yang lain, ada yang lebih paham, silahkan. Baik Kak Supiandi, boleh deh Kak Yusuf. Kak Yusuf banyak banget nih pengalamannya nih. Boleh berbagi Kak Yusuf dengan kita Kak Yusuf terkait semantik yang nomor 1 Kak Yusuf. Kalau kurikulum Merdeka terus terang aja lah Kak, saya kalau di tingkat SD ya baru mulai tahun ini kita memakai kurikulum Merdeka. Tahun kemarin masih Kurtilas, jadi masih awam. Terus terang aja saya belum terlalu memahami. Kalau Kurtilas mungkin insya Allah lah kita ada gambaran. Tapi pas kita baca-baca intinya hampir sama ke situ. Merancang program PJOK itu yang awalnya sih kalau saya itu yang pertama kita itu harus memahami dulu tujuan pembelajaran PJOK dalam kurikulum Merdeka tersebut. Kalau saya pribadi ya, soalnya kalau kita belum memahami tujuan pembelajaran PJOK di dalam kurikulum Merdeka, kita kesananya akan kesusahan juga. Yaitu dengan cara memahami capaian pembelajaran atau tadi yang udah Kak Fasilitator sampaikan,
yaitu sahabat pembelajaran yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka itu untuk setiap jenjang kelas, apalagi di tingkat kami ya, di tingkat sekolah dasar belum terlalu mendetail gitu. Apalagi saya pribadi belum pernah ikut pelatihan kurikulum Merdeka di program di kelas PJOK. Kebanyakannya kita ngikutnya atau ngekornya itu ke guru kelas. Pernah ikut di tingkat kabupaten, tapi tidak terlalu mendetail apa itu kurikulum Merdeka. Yang diharapkan oleh kita ini bagaimana sih cara praktek PJOK di kurikulum Merdeka itu yang pengen saya lihat gitu. Bagaimana sih cara ngajar PJOK di kurikulum Merdeka? Apakah ada perbedaan dengan kurikulum 13 atau bagaimana? Cuman kalau kita mah prinsipnya gini aja. Dari waktu kurikulum 13 yang diharapkan dalam pembelajaran PJOK itu anak itu memahami, menyenangi, terus motivasi anak itu dalam pembelajaran PJOK itu tinggi. Jadi di sini kan tergantung dengan strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang kita gunakan. Pemerintah mengharapkan di situ banyak model pembelajarannya seperti PBL, PJBL, Discovery Learning, itu diharapkan si peserta didik itu aktif. Kalau menurut saya antara kurikulum 13 dan kurikulum PJOK, kurikulum Merdeka di dalam pendidikan PJOK, kalau menurut saya sebenarnya dari awal kita udah duluan. Orang-orang PJOK itu dari awal udah duluan sebenarnya melakukan kurikulum Merdeka. Cuman kita namanya aja yang berbeda. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dalam pengucapannya. Oke, baik Kak. Oke, Kanjang, boleh Kanjang. Boleh Kanjang, enggak? Tes. Izin off cam. Untuk pembelajaran PJOK, ini saya hanya menambahkan saja dari Kak Yusuf. Memang luar biasa pembelajaran PJOK ini. Seperti yang sudah disampaikan Kak Yusuf, memang dari dulu sebenarnya kita sudah mengena di kurikulum Merdeka pembelajarannya. Cuman memang di istilah saja. Tadi kan sudah disampaikan oleh Kak Yusuf juga bahwa memang seperti itu. Tapi terus terang memang kalau di fase F berarti ya kita atau saya di SMA itu saya biasanya lebih kalau merancang kurikulumnya atau membuat modul gitu ya atau memang tujuan pembelajarannya itu lebih ke mengaplikasikan. Jadi kan memang kalau yang SMA itu kalau saya itu prinsipnya menyiapkan mereka untuk nanti terjun di masyarakat. Kalaupun keterampilan dasarnya dari awal SD, SMP itu kan memang berbeda. Tujuan pembelajarannya memang berbeda. SD beda, SMP juga berbeda. Nah ini untuk SMA memang saya lebih menekankan kepada mengaplikasikan nantinya. Jadi dalam pembelajaran PJOK nanti diharapkan siswa-siswinya atau peserta didik kita itu yang di fase F ya terutama yang di SMA itu bisa mengaplikasikan di luar atau setelah mereka lulus gitu. Kan mereka akan terjun ke masyarakat. Nah, mengenai kurikulum Merdeka ini dalam pembelajaran memang sulit untuk diaplikasikan apabila kita memang tidak memahami betul. Tetapi secara keseluruhan intinya dalam pembelajaran PJOK itu memang harus ada penekanan di setiap
tujuan pembelajarannya. Karena sudah saya sampaikan tadi bahwa setiap tujuan pembelajaran di fase-fase itu berbeda. Di dalam intinya, pembelajaran PJOK adalah untuk, kalau saya pribadi ya, sebenarnya saya inginnya lebih ke karakter. Jadi kan kalau bisa diistilahkan beginilah, nanti kalau saya sudah suka bilang ke anak-anak tuh, nanti kalau misalkan kalian itu sudah lulus, minimalnya gitu ya, kalau misalkan dalam pembelajaran PJOK di materi senam irama misalkan. Nah, minimalnya mereka kalau misalkan itu pembelajarannya diikuti dengan baik, ya dengan menyenangkan, mereka punya dasar nih kalau di nanti terjun ke masyarakat, ada tugas misalkan atau disuruh untuk memimpin senam, nah mereka bisa karena sudah punya dasar, walaupun memang tidak terlalu mahir atau apa, tapi mereka sudah tahu. Kemudian nanti menyusun apa gitu kan, bikin pertandingan misalkan di RT, di RW, nah mereka sudah bisa untuk mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di pada saat SMA gitu, atau pada saat fase mereka itu di fase F berarti ya, seperti itu. Kalau saya sih seperti itu ininya apa pemahamannya, atau yang saya tekankan gitu, yang saya tekankan ke anak-anak itu biasanya saya lebih menekankan bahwa mengaplikasikan itu penting nanti untuk di luar. Itu saja Pak. Baik, Kak Yudi, ditahan sebentar Kak Yudi untuk pertanyaan yang pertama. Nah, Kak Yudi ini aja di pertanyaan yang kedua Kak Yudi. Sebanyak Kak Yudi tenang, bahwa ada 3 pertanyaan. Oke, yang kedua Kak Yudi, apa saja yang selama ini Kak Yudi anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Boleh Kak Yudi. Ya, terima kasih Kak sebenarnya. Tadi udah di pertanyaan pertama ada tambahan ya, tapi nggak apa-apa, mungkin saya coba untuk pertanyaan nomor 2, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Mungkin ini kaitannya sama kurikulum mereka ya Kak ya. Mohon izin, apakah bisa didengar? Lanjut Kak Yudi, lanjut. Ya. Ya, yang mungkin menurut pengalaman pribadi saya kaitan setelah mempelajari kurikulum Merdeka, karena memang sama ya kayak Kak Yusuf dan juga Kak Ejang, sekolah kami juga baru menerapkan kurikulum Merdeka itu di tahun sekarang. Tapi ketika saya sedikit membaca, mempelajari apa yang ada dalam kurikulum Merdeka, yang menariknya mungkin ada materi yang memang tidak tidak ditentukan. Kalau yang kurikulum 2013 sesuai dengan silabus ya Kak ya. Nah, di sini di kurikulum Merdeka kita bisa memilih materi apa dulu nih yang memang cocok ataupun minat dari motivasi belajar anak itu cukup tinggi. Itu mungkin kaitan dengan pertanyaan nomor 2 Kak. Terima kasih. Oke, baik Kak Yudi, terima kasih. Barangkali ada kakak-kakak yang lain untuk menambahkan sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Apa sih yang bernilai ya untuk dipelajari murid di kelas? Oke, baik Kak Yusuf, mangga Kak Yusuf.
Baik Kak, terima kasih waktunya. Di sini dalam pembelajaran PJOK, peserta didik itu mempelajari berbagai hal yang bertujuan untuk mengembangkan aspek fisik, mental, dan sosialnya di sini. Jadi ada beberapa hal yang bernilai dalam pembelajaran di kelas PJOK, diantaranya keterampilan motorik, yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif peserta didik. Ini penilaian di sini, penilaian keterampilan motorik di sini, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Yang keduanya yaitu penilaian kesehatan dan kebugaran. Materi tentang pentingnya menjaga kebugaran tubuh itu melalui aktivitas fisik rutin, yaitu dengan cara kita olahraga yang udah diatur di jadwal pelajaran, terus bagaimana pola makan yang sehat dan gaya hidup yang aktif. Terus yang selanjutnya itu kesadaran tubuh dan koordinasi peserta didik tentang postur tubuh yang baik, keseimbangan, fleksibilitas, serta bagaimana mengkoordinasikan gerakan tubuh dengan efisien, terus olahraga dan kerjasama dalam satu tim. Mungkin itu yang pernah saya lakukan, Kak. Mohon maaf kalau banyak kesalahannya. Terima kasih. Baik, Kak Yusuf, terima kasih. Barangkali ada lagi kakak-kakak yang lain? Kalau tidak ada, kita next ya, nanti kita ulas semuanya. Pertanyaan yang ketiga, pemantik ketiga, bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Oke. Baik, Kak. Siapa? Kak Adam belum bersuara nih, Kak Adam. Kak Adam, adakah Kak Adam? Ada Kak. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Mungkin cara mengintegrasikannya ada 4 ya yang coba saya rumuskan. Yang pertama mungkin kurikulum harus berbasis kompetensi. Jadi maksudnya kan ada CP ya, apalagi sekarang CP PJOK itu ada lagi yang terbaru, baru terbit beberapa bulan yang lalu. Nah, CP tersebut kita identifikasi, kita cari kata kuncinya yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Dengan demikian diharapkan bahwa setiap materi yang diajarkan terkait langsung dengan kompetensi yang diharapkan. Kompetensi yang saya maksud yaitu misalkan di CP itu kan setiap elemen di fase B itu ada contoh kalimat seperti ini: mempraktikkan, memahami, memperagakan, menjelaskan, dan yang lain-lain banyak loh yang dituangkan dalam taksonomi Bloom ya, yang ada dari level 1 sampai level 6. Nah, kita menganalisis itu, kita mencari kata kuncinya, lalu setelah itu baru kita menurunkannya menjadi TP. Dan setelah menurunkannya menjadi TP, lalu kita mengidentifikasi serta mengelompokkannya. Lalu yang kedua, integrasi yang kedua yaitu mengenai pendekatan holistik. Jadi program PJOK itu dirancang untuk tidak hanya berfokus pada aspek fisik ya, yang tadi sudah saya sampaikan di kolom chat kalau tidak salah, tetapi juga mental, sosial, intelektual, dan yang lain-lainnya. Misalnya contohnya seperti ini, melalui permainan, khususnya permainan tim atau permainan yang berkelompok ya, yang melibatkan kerjasama dan strategi, siswa juga pastinya akan belajar tentang keterampilan sosial dan emosional. Jadi secara tidak langsung kita menstimulus sosial, emosional, mental, dan intelektualnya melalui pendekatan holistik. Integrasi yang ketiga, mungkin kita juga melakukan evaluasi, feedback, atau yang sering kita sebut dengan umpan balik. Saya rasa evaluasi ini dilakukan harus secara berkala ya, untuk memonitor kemajuan siswa, dan umpan balik juga saya pikir tidak kalah penting
umpan balik yang konstruktif diberikan agar siswa mengetahui area yang perlu diperbaiki dan juga mereka juga mengetahui area yang sudah baik. Ini membantu siswa untuk terus berkembang dan termotivasi dalam setiap pertemuan di pelajaran PJOK. Lalu yang terakhir, yang tidak kalah penting juga, yaitu kita harus selalu kolaborasi tentunya dengan stakeholder yang ada di sekolah, dengan guru-guru, dengan masyarakat yang ada di sekolah, semua semuanya bekerjasama dengan berbagai pihak lah, termasuk orang tua juga, komunitas, dan kalau bisa dengan ahli kesehatan, untuk memastikan program PJOK yang holistik dan relevan. Melalui kerjasama ini pastinya kurikulum PJOK akan menjadi lebih komprehensif lah, atau lebih kaya lagi. Terima kasih. Dari saya cukup sekian, Pak Fasilitator. Oke, baik. Terima kasih Kak Adam. Apa yang disampaikan oleh Kak Adam lumayan lumayan mendapatkan hal yang baru buat saya ya Kak Adam. Khususnya saya sebagai guru PJOK ya Kak Adam, betul apa yang tadi disampaikan. Jadi dari 3 pertanyaan pemantik yang tadi ditanyakan kepada kakak-kakak semua, dari jawaban yang tadi kakak-kakak sampaikan, baik dari Kak Yusuf, Kak Anjang, terus Kak Yudi, dan lain sebagainya, dan kakak-kakak semua, intinya ini adalah PR kita semua, ini adalah tugas kita semua. Kakak-kakak, siapa sih pengembang kurikulum PJOK? Ya kita semua sebagai guru PJOK. Nah, untuk mencapai kurikulum PJOK yang diharapkan, apa yang harus kita lakukan kakak-kakak sebetulnya? Nah, tadi tantangannya Kak Yusuf baru menerapkan, Kak Supiandi baru menerapkan. Nah, itu adalah sebuah tantangan kakak-kakak. Kita tidak akan pernah bisa berbicara tentang implementasi kurikulum mereka di PJOK kalau kita semua tidak mencoba untuk membacanya. Kalau kita semua tidak mencoba untuk mendalaminya ya kakak-kakak. Nah, oleh karena itu kalau saya pribadi sih berpikirnya seperti ini. Kalau kita mau basah sekalian gitu kakak-kakak. Kalau mau jangan sampai karena tadi ya saya sampaikan bahwa pengembangan kurikulum PJOK itu bukan tugasnya lagi Kak Adam, bukan tugasnya lagi Kak Yusuf, Kak Yudi, Kak Anjang, dan kakak-kakak yang lainnya, tapi tugas kita semua sebagai guru PJOK. Nah, oleh karena itu, untuk merancang kurikulum merdeka yang bagus ataupun yang sesuai dengan kurikulum merdeka ya, kalau sekarang, nah kakak-kakak harus basah gitu, harus terjun gitu mau nggak mau tanpa misalkan mencari sebuah banyak alasan gitu karena saya sudah usianya sudah tua ataupun misalkan karena saya sudah pas banget nih di kurikulum merdeka di kurikulum 13 tidak seperti itu kakak-kakak. Kita semua tahu ya bahwa perubahan itu hal yang pasti kakak-kakak. Nah, oleh karena itu kita coba apa sih yang menjadi esensial di kurikulum merdeka. Nggak jauh beda sih ya mau kurikulum mau mapel lainnya selain mapel PJOK juga esensialnya sama. Karena tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah sudah menerapkan ataupun menyiapkan CP dari setiap mata pelajaran. Artinya CP itu yang harus kita gali. Apa sih elemen apa sih yang menjadi PR kita untuk anak-anak kita? Karena kita juga tidak bisa menurunkan tujuan pembelajaran kalau kakak-kakak semua tidak tahu capaian pembelajaran yang terbaru gitu ya kakak-kakak. Artinya yang menjadi PR kita semua, kita coba buka CP terbaru. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Adam, betul memang kemarin baru turun ya permen yang baru terkait dengan capaian pembelajaran yang baru untuk semua. Di situ banyak elemennya terintegrasi dengan karakternya terkait dengan P5 ya yang sekarang yang kurikulum merdeka. Nah, kakak-kakak kita mulai dari situ, kita mulai dari menganalisis. Walaupun kakak-kakak belum pernah menjadi tim pengembang kurikulum di sekolah, tapi minimal kakak-kakak dengan mengikuti PKG PJOK ini up to date gitu kakak-kakak. Up to date itu ternyata ketika kita mau berbicara tentang tujuan pembelajaran PJOK di kurikulum merdeka, saya harus mengetahui CP-nya dulu gitu.
Setelah mengetahui CP, baru kita akan bisa menurunkan ke tujuan pembelajaran dan lain sebagainya sampai ke tujuan pembelajaran ya. Dan di kurikulum Merdeka betul apa yang disampaikan oleh Kak Yudi. Kita bisa memilih mana dulu mata pelajaran yang akan kita lakukan yang sesuai dengan ataupun yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kakak-kakak. Makanya adalah asesmen awal ataupun asesmen diagnostik. Nah, semuanya di Merdeka ini lebih ke semuanya diserahkan kepada kita semua. Mau yang mana dulu yang esensial. Kalau di kurikulum 13 kan kita dituntut untuk menyelesaikan KI dan KD di setiap ininya ya. Kalau misalkan di kurikulum Merdeka dibebaskan Kak, nggak ada capaian. Oh harus selesai semester pertama materi ini. Ya walaupun memang di satuan pendidikan masih budayanya masih harus menyelesaikan satu semester ini materinya. Semester kedua ini materinya. Tapi sebetulnya di implementasi kurikulum Merdeka tidak seperti itu gitu ya. Kita menyelesaikan apa yang bisa apa yang sesuai dengan karakteristik anak begitu ya. Apa yang esensialnya dulu. Oh ternyata karena potensi anak di SMA 1 Cidahu lebih bagus kepada misalkan bola besar ataupun invasi, saya mau coba untuk itu dulu. Kalau misalkan di sekolah Kayudi, oh ternyata lebih bagus di senam irama ataupun senam lantai. Oh saya mau coba untuk itu dulu. Jadi kakak-kakak kita diberikan keleluasaan di kurikulum Merdeka. Tapi inti yang ingin saya tekankan kakak-kakak sebelum luas menggali terkait dengan sampai ke modul ajar, sampai ke asesmen, kunci dasarnya adalah kakak-kakak semua mencoba untuk mengelaborasi modul capaian pembelajaran dari PJOK di setiap fasenya. Nah, setelah membaca, kakak-kakak baru akan bisa memetakan, oh ternyata seperti ini. Ya, karena kalau kita berbicara tentang tujuan pembelajaran, ya mungkin setiap guru mata pelajaran PJOK punya tujuan tersendiri ya, disesuaikan dengan apa yang ingin dicapai. Tapi kalau kita berbicara tentang CP, nah itu kan sudah baku kakak-kakak. Nah kakak-kakak mengembangkannya semua di TP, di asesmen awal. Sampai tadi Kak Yusuf bilang modelnya seperti ini, terus metodenya seperti ini. Nah kalau kita sudah mencoba untuk membuka CP-nya, nah itu sudah enak berbicara seperti itunya. Karena memang CP, ATP, TP yaitu sudah menjadi hal baku. Kakak-kakak minimal di PJOK kita coba untuk menggali CP dari PJOK lah di setiap fasenya. Karena untuk kurikulum ini PR besar sih kakak-kakak. Jujur saja kemarin waktu saya pelatihan PKG PJOK, di sini materi yang paling menantang gitu ya untuk guru PJOK karena sebagian besar paradigma guru PJOK itu di lapang saja, tapi tidak baik di dalam ruangan. Nah, oleh karena itu kenapa disajikan materi ini? Harapannya kakak-kakak bisa fight, bisa up to date gitu ya, bisa menjadi pelopor terbaik ya di satuan pendidikannya masing-masing. Jangan lamun cek urang teh mah kalau cek bahasa Sundanya mah jangan action tapi belum menggali gitu. Karena kita juga harus punya senjata gitu kakak-kakak untuk fight di dalam ruangan itu. Kalau misalkan teman-teman ataupun guru-guru yang eksak kan dia fight karena dia punya bahan gitu, bahan untuk di dalam ruangan. Nah, kita bisa fight di lapangan karena kita banyak bahan untuk di lapangan. Nah, oleh karena itu tantangan kita semua bagaimana caranya kita fight di lapangan, fight di ruangan. Berarti ya kita coba untuk membuat amunisi gitu ya, amunisi bahan untuk fight di dalam ruangan gitu. Jadi nggak kalah bisa fight lah dengan guru-guru yang lain. Oke, itu sih kakak-kakak. Selanjutnya ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama kebutuhan dan karakteristik peserta didik tadi sudah saya sampaikan. Terus selanjutnya konteks masyarakat, alokasi waktu,
alokasi waktu, alokasi jam pelajaran tentu berbeda ya. Yang SD, SMP, SMA per jam pelajarannya. Kalau saya di SMA 45 menit per jam pelajarannya. Kalau di SMP Kak Yudi berapa Kak Yudi? 40 ya? 45 kalau salah kemarin dari kurikulum apa 40 ya, lupa saya. 40 kalau salah ya. 40 ya? Iya 40. Ya. Oke, kalau dari jenjang sekolah dasar Kak Yusuf berapa Kak Yusuf per jam pelajarannya Kak Yusuf? 35. Oke, 35. Nah, itu pasti berbeda ya, kakak-kakak disesuaikan dengan kondisi kakak-kakak masing-masing. Terus cakupan dan tahapan, dan terakhir adalah teknologi. Nah, ini Kak Yusuf, ini tantangan buat kita semua. Ternyata teknologi ada dalam poin untuk pengembangan PJOK ya, kakak-kakak. Oke. Aktivitas yang ketiga, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Kakak-kakak, pendidikan nasional itu sudah paham semua ya? Sudah ya, nggak usah dijelaskan ya? Ya intinya kurikulum pendidikan nasional. Jadi kurikulum nasional itu memuat dari kurikulum merdeka. Itu namanya kurikulum nasional. Ya, oke, jadi kan kalau sekarang banyaknya kurikulum merdeka tapi tidak tahu kurikulum merdeka asal-usulnya apa. Kalau kemarin Mas Menteri sudah mengeluarkan semuanya wajib melakukan kurikulum merdeka walaupun masih ada yang kurikulum mandiri berubah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dibentuklah sebuah kurikulum nasional. Artinya serempak semua satuan pendidikan melaksanakan kurikulum merdeka, Kak. Nanti kalau ada yang menanya, orang teh kurikulum merdeka apa kurikulum nasional? Nah, nanti kakak bisa menjawab seperti itu. Oke. Menurut kakak-kakak ataupun bapak ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Oke, boleh raise hand. Kakak-kakak boleh raise hand. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Saya mau mendengar suara Kasunan. Kasunan? Adakah Kasunan? Oke. Kak Andreas, ada Kak Andreas? Oke, baik. Kalau tidak ada, boleh deh. Siapa yang mau bersedia untuk raise hand? Nggak apa-apa, kakak-kakak. Nggak usah takut salah, kita diskusi bareng-bareng. Barangkali Kak Yudi, Kak Yusuf, Kak Adam. Oke, Kak Supiandi, luar biasa. Mangga Kak Supiandi, keren nih Kak Supiandi nih. Boleh Kak Supiandi. Oke, siap. Mungkin yang sering diucapkan atau berulang-ulang ya, menurut saya kata kuncinya seperti kebugaran jasmani ya, terkait dengan kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas ya tanpa kelelahan. Terus aktivitas fisik ya sering juga disebutkan. Keterampilan motorik juga ya, kemampuan mengendalikan gerak tubuh. Terus latihan fisik, kesehatan, gizi, olahraga, mental ya, mungkin itu ya yang sampaikan. Terima kasih. Baik Kak Supiandi, luar biasa. Kata kunci yang berulang kali kita bahas. Oke, boleh bereaction dulu. Kak Supiandi dan kakak-kakak tadi yang sudah aktif. Oke, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka yakni, nah ini Kak,
Ini esensialnya kakak-kakak semua. Oke. Apa karakteristik yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni 1. Fokus pada materi esensial. Apa sih fokus pada materi esensial itu? Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Ya. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Ya. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik. Karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi ada 3 esensial ya terkait dengan karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, fokus pada materi esensial, ya kita fokus pada materi esensialnya. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter kepada peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran, ya. Oke, itu disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan budaya sosial setempat. Oke, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Kakak-kakak di sini ada yang sudah jadi GP ataupun sedang melaksanakan program CGP? Adakah? Ya ada Kak. Saya belum, tapi nggak tahu yang lain. Barangkali Kak Supiandi sudah ikut CGP, Kak. Pasti kalau mendengar Dewantara pasti seperti mendengar nama adik kita sendiri ataupun bapak kita sendiri. Belum ya? Oke, kalau belum mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Oke, ini kakak-kakak semua. Nah, ini kalau di CGP sudah sering disampaikan ya kakak-kakak. Saya hanya mengulas kembali. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Nah ini kakak-kakak ya, yang menjadi PR kita semua nih. Ini lumayan menarik nih untuk kita bahas. Oke, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Aduh, luas ya kakak-kakak ini. Ini yang menjadi PR kita semua, ternyata menjadi seorang pendidik itu luar biasa kakak-kakak semua ya. Tadi disampaikan oleh Kanjang ketika mengimplementasikan kepada anak-anaknya selalu dihubungkan dengan kontekstual, selalu dihubungkan dengan apa yang bisa Kanjang kasih di kehidupan nyata anak-anaknya. Nah memang kembali lagi ini yang ditekankan oleh Bapak Pendidikan kita ya, Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Kita harus mengantarkan mereka pada kodratnya, terus mencapai keselamatan, mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik menjadi manusia ataupun anggota masyarakat. Artinya memberikan bekal ya kakak-kakak ketika menjadi peserta didik ataupun nanti di kehidupan nyatanya sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh sesuai dengan kodrat anak. Kalau di CGP itu ada kodrat manusia ataupun kodrat alam ya. Kodrat alam, kodrat zaman kakak-kakak kalau yang sudah mendengar. Terus kalau diibaratkan kita itu sebagai petani kakak-kakak ya. Kalau diibaratkan nih, kalau bahasa Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai pendidik, sebagai petani. Nah, anak-anak itu sebagai padi yang akan kita tanam ya kakak-kakak.
sekolah itu adalah lahan dari tanaman, lahan dari tanaman yang kita ataupun padi yang kita tanam ya kakak-kakak. Nah, anak-anak itu ibarat padi. Nah, kita sebagai petaninya harus bisa memupuk ya. Misalkan harus bisa menyesuaikan ataupun menuntun sesuai dengan potensinya. Mengarahkan mereka agar bisa kakak-kakak semua nanti petik ya hasilnya. Semuanya dikembalikan kepada pendidik masing-masing di sekolahnya masing-masing. Bagaimana kakak-kakak bisa merawat padi itu ya. Tentu itu adalah PR kita semua, bagaimana merawat peserta didik kita agar nanti panennya lah mencik bahasa kita mah, agar nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kakak-kakak harapkan. Intinya seperti itu kakak-kakak. Lil ibarat kita adalah sebuah petani, anak-anak adalah sebuah padi yang akan kita tanam dan nanti akan kita petik hasilnya ataupun masyarakat petik hasilnya ya kakak-kakak. Terus sekolah adalah lahan padinya. Nah, kakak-kakak gimana caranya kakak-kakak bisa membuat anak-anak itu sesuai dengan apa yang kakak-kakak inginkan ya. Padi yang bermanfaat baik untuk dia sendiri ataupun untuk masyarakat. Nah, nanti kakak-kakak tugasnya bagaimana kakak-kakak memupuk mereka ya, merawat mereka, melestarikan mereka hingga mereka bisa menjadi manusia yang seutuhnya ya. Oke, sumbernya ini halaman 10 tahun 2022 dari Dewantara 1936. Oke, kakak-kakak semua. Kakak-kakak semua, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu ataupun kakak-kakak semua, yang pertama sekali lagi saya sampaikan kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, ini ya Kak, prinsipnya ini ya, menuntun segala kodrat yang ada ya ini. Ya, yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum. Nah, ini pengembangan kurikulum tadi di mana kakak-kakak ya. Nah, ini pengembangan kurikulumnya ya. Kakak-kakak bisa memahami ini semua. Terus selanjutnya kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan Big Work Design. Kita kembali lagi untuk Big Work Design itu seperti apa. Nah, ini kakak-kakak ya. Jadi ada poin penting yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Ada 3 ya kakak-kakak. Ini terkait dengan Big Work Design-nya. Nah, ini kunci dari membuat Big Work Design-nya. Terus tadi ini adalah struktur kurikulum. Ya, kakak-kakak juga bisa mengembangkannya sesuai dengan karakteristik ataupun sesuai dengan apa ya kondisi satuan pendidikan kakak-kakak. Dan ini bisa diimplementasikan. Nah, ini kakak-kakak ini penting. Nah, bisa diintegrasikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, baik kakak-kakak, sebelum sesi ini berakhir, saya ingin meminta kakak-kakak merefleksikan apa yang sudah kita bahas di modul 1.5 terkait dengan pengembangan kurikulum PJOK ya. Boleh 1 ataupun 2 orang raise hand, apa sih yang kakak-kakak dapatkan di pertemuan kali ini? Boleh, bebas siapa saja. Boleh, bebas siapa saja. Barangkali boleh siapa saja. Kak Yusuf, boleh deh menjadi volunteer Kak Yusuf. Kak Yusuf, Kak Supiandi. Coba Kak Samtoto boleh menjadi volunteer Kak Samtoto. Apa sih yang didapatkan oleh Kak Samtoto hari ini Kak Sam?
Boleh Kasam. Di sesi terakhir Kasam. Boleh Kak Yusuf. Kasam. Oke, boleh Kak Yudi. Boleh Kak Yudi. Kak Yudi. Oke, Kak Yudi. Mangga Kak Yudi. Jadi terima kasih Kak ya untuk refleksi hari ini. Mungkin beberapa ilmu yang memang sebelumnya tidak saya dapatkan untuk malam ini luar biasa. Yang pertama mungkin kaitan dengan pemahaman kurikulum, khususnya di mata pelajaran PJOK harus seperti apa, penyampaian mata pelajaran dan juga yang lainnya. Kemudian juga ada peribahasa yang memang mungkin agak asing di telinga, yaitu seperti capaian pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, dan mungkin kesananya pengganti dari RPP yaitu modul ajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait refleksi untuk pertemuan Jumat hari ini. Terima kasih Kak. Baik Kak Yudi, terima kasih. Alhamdulillah ya ada hal-hal yang bisa didapatkan oleh Kak Yudi. Untuk lebih dalamnya Kak Yudi bisa berdiskusi dengan kakak-kakak yang lainnya ataupun bisa coba untuk menggali di modul Kak Yudi. Itu sudah komplit lah, paket komplit. Kasam Toto, boleh terakhir Kasam. Kalau nggak Kasam, saya pengen mendengar suara Kak Firman. Kak Firman, boleh Kak Firman? Iya Kak, Ya siap. izin Kak. Ya, Kasam Toto dulu mau Kak Firman dulu? Boleh Kasam Toto dulu aja. Oke, Kasam, apa yang Kasam dapatkan hari ini Kasam? Terima kasih Kak atas waktunya. Jadi untuk refleksi pada pembelajaran malam ini, yang pertama kita sebagai pendidik bukan hanya sekedar fokus kepada motorik saja, tapi secara administrasi dan secara pengetahuan harus kita miliki. Karena kurikulum 2013 itu tersusun dalam pencapaian pembelajaran, tapi di kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel, berfokus kepada muridnya. Di sini ada keleluasaan, ada fleksibilitas dalam pembelajaran khususnya kurikulum PJOK. Untuk selanjutnya, di poin selanjutnya itu bagaimana kita memahami adanya pengembangan terintegrasi dalam artian menggabungkan antara pembelajaran PJOK itu dengan mata pelajaran yang lainnya ataupun dengan terintegrasi dengan masyarakat. Jadi secara sosialnya itu akan terwarnai oleh dari pembelajaran PJOK di sekolah yang sudah ada. Dan selanjutnya dari sisi pembentukan karakter, yaitu menanamkan nilai-nilai dalam kedisiplinan yang harus kuat, yaitu sebagai pengajar dan terutama untuk di murid-muridnya. Mungkin itu Kak, mohon maaf atas keterbatasannya ataupun kurang nyambungnya. Terima kasih. Baik Kasam, terima kasih. Oke, terakhir Kak Firman sebagai volunteer di pertanyaan terakhir. Silakan Kak Firman. Ya Kak, terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk refleksi hari ini yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak udah sangat luar biasa. Sedikit setelah saya pribadi mengikuti Zoom ini, alhamdulillah banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu yang didapatkan. Pertama, ada kata-kata yang belum populer bagi saya, seperti kalimat ini, backward design. Jadi itu kata yang baru didengar juga, tapi ternyata isinya itu salah satunya mengidentifikasi capaian pembelajaran. Dan untuk pembelajaran
PJOK di sekolah saya juga sebenarnya udah berjalan 2 tahun, tapi saya pribadi masih meraba-raba tentang pelaksanaan PJOK dalam kurikulum ini. Tapi masih banyak kekurangan dan juga butuh pengembangan seperti mengikuti PKG ini. Alhamdulillah saya kepanggil PKG seperti ini menjadi kesempatan untuk menambah dan berbagi pengalaman yang bisa saya dapat dari kakak-kakak semua. Dan juga untuk terakhir untuk yang Ki Hajar Dewantara, kadang-kadang kita melupakan sebagai pengajar ataupun sebagai guru, ternyata di sini diingatkan kembali bahwa yang dikatakan ataupun oleh Pak Ki Hajar Dewantara itu, kita itu sebagai petani. Ya, berarti baik tidaknya siswa tergantung oleh bimbingan kita. Meskipun tidak semua yang kita harapkan bisa ataupun siswa bisa sukses. Ada saja siswa yang tidak sukses ataupun terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin petani juga disimboliskan seperti itu. Ada saja ketika petani menanam padi pasti ada aja yang gagal, pasti ada aja yang diganggu oleh hama. Mungkin di siswa juga ada kendala-kendalanya yang lain yang sangkan siswa-siswi itu tidak sesuai yang kita harapkan, pasti ada aja gangguan di perjalanannya. Dan juga sekolah menjadi ladang itu tentunya sangat setuju ataupun sangat luar biasa sekali untuk mendapat Ki Hajar Dewantara ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi petani, bisa menjadi guru yang menciptakan siswa-siswi yang sukses di suatu saat nanti, mungkin tentunya bisa membanggakan nama sekolah ataupun nama alma mater mereka. Mungkin itu aja Kak, sedikit mohon maaf ada kekurangannya. Oke, baik kakak-kakak, kita beri applause untuk kakak-kakak semua yang hari ini sudah luar biasa aktif, kakak-kakak semua ya. Oke, izinkan saya mengingatkan kembali kakak-kakak yang belum menyelesaikan tugas di modul ya, terkait dengan tugasnya segera diselesaikan. Terus kakak-kakak apabila kakak-kakak masih penasaran terus belum mengena terkait dengan pembahasan apa yang saya sampaikan, kakak-kakak bisa mengelaborasi lebih dalam di modul, terus juga kakak-kakak bisa mencari sumber di berbagai sumber yang lain. Oke, itu saja kakak-kakak pertemuan kali malam hari ini. Alhamdulillah 2 JP sudah tertuntaskan. Sudah 1 jam 33 menit ya di hitungan saya. Alhamdulillah 2 JP hari ini sudah tertuntaskan. Sebelum mengakhiri, tadi yang memulai karena Kak Weli, silakan Kak Weli untuk memimpin doa penutup pada pertemuan malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Weli. Kak Weli ada tidak? Kak Weli nggak ada ya? Kalau nggak ada, siapa saja deh. Kak Samboto, boleh pimpin doa hari ini. Ya, terima kasih pada fasilitator yang telah memberikan waktunya. Alhamdulillah pada pertemuan malam ini tatap maya yang ke-7 dalam durasi waktu 2 JP kita sudah bisa melaksanakan dengan lancar dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan membuka paradigma baru dalam pengajaran pembelajaran PJOK di sekolahnya masing-masing. Mari acara tatap maya ini kita tutup dengan pembacaan surat Al-Asri bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr.
Saudara Nadim, mudah-mudahan kita semua dalam melaksanakan tugas yang sudah direncanakan, kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul amantu billahi sumastaqim, Amin. fattaqullaha mastata'tum, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Kak Santoto sudah memimpin doa penutup di pertemuan kali ini. Ya kakak-kakak, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, kelancaran dalam setiap aktivitas yang sudah kakak-kakak semua lakukan. Terutama mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan step by step program PKG PJOK yang lumayan cukup ini ya, lumayan cukup lama lah 3 bulan ya kakak-kakak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih hari ini kakak-kakak kelas 9 luar biasa aktif semua ya. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan dan bisa dipertahankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ini rekaman ya, berhenti merekam. Oke.